Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Gemuruh 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 gemuruh. Nyala api besar itu semakin dekat dan semakin dekat, karena api besar itu tanpa henti mengeluarkan suara gemuruh. Seiring dengan mendekatnya suara gemuruh itu, nyala api itu pun benar-benar mulai turun, dan arah mereka jatuh adalah Void Mountain Range. Dan seiring dengan suara turunnya nyala api itu, kekuatan yang tak terbatas juga ikut turun dari langit. Dan itu telah menyebabkan, seluruh pegunungan mulai bergetar tanpa henti. Frekuensi getarannya semakin meningkat, kemudian pada akhirnya, suasana itu seperti gempa bumi ketika bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ini buruk. Chu Feng, Ziling, Wakil Ketua Gao, cepat ikuti aku. Ketika api tak terbatas itu melesat melewati Sekte Void, dan bergegas menuju pegunungan di belakangnya, Jiang Hengyuan berteriak secara eksplosif, lalu dengan cepat setelahnya ia segera terbang. Melihat itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak mau menunda lagi, karena mereka semua dengan cepat mengejarnya. Hanya ketika dia datang ke tepi Sekte Void, Jiang Hengyuan barulah berhenti terbang, dan benar-benar mulai meletakkan formasi spiritual di sekitar Sekte Void. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya segera mengerti. Tidak peduli apa api yang besar itu, kemungkinannya setelah menabrak tanah, mereka pasti akan menciptakan riak yang besar, dan riak mengamuk akan menelan pegunungan. Pada jarak seperti itu, Sekte Void tidak akan menghindari bencana itu juga. Jadi, mereka dengan segera meletakkan formasi spiritual pertahanan untuk menjaga Sekte Void ketika riak itu datang. Karena kalau tidak, sekte yang sudah ada selama hampir 1000 tahun itu akan dihancurkan karena api tersebut. Sekte Void ini juga sangat besar. Bahkan jika mereka hanya melindungi satu sisi, formasi spiritual itu akan membuang sedikit waktu. Dan menurut logika, itu adalah misi yang tidak dapat diselesaikan dengan sekejap. Akan tetapi, banyak orang di tempat itu yang merupakan spiritualis dunia berwarna biru. Saat mereka menggabungkan kekuatan mereka, formasi spiritual berwarna biru tanpa batas langsung naik ke langit, dan menjaga tepian Sekte Void. Wah, metode yang sangat kuat. Apakah ini ahli puncak dari 9 provinsi, ucap orang-orang dengan terpana. Melihat formasi spiritual berwarna biru tercipta dari kejauhan, semua orang dari Sekte Void tanpa henti menghela nafas kagum dan berteriak kaget. Terutama kepala Sekte Void dan yang lainnya. Mereka semua memiliki tatapan yang berkilauan, dan merasakan syok yang tidak pernah berakhir. Apa yang mereka desahkan sebagai kekaguman, itu bukanlah kekuatan Daru Dinasti Jiang, ataupun World Spirit Guild. Karena kekuatan dan karakter puncak itu seperti dewa di hati mereka, dan pandangan seperti itu sudah berakar dengan kuat. Akan tetapi, apa yang mereka kagumi adalah Chu Feng. Karena pada 2 tahun yang lalu, Chu Feng hanya spiritualis dunia jubah abu-abu. Bagi mereka pada waktu itu, Chu Feng saat itu sudah sangat kuat. Tapi Chu Feng saat ini, dengan waktu singkat 2 tahun, sebenarnya dia sudah menjadi spiritualis dunia jubah biru, dan berkali-kali lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu. Mereka benar-benar tidak bisa membantu, tetapi mendesak kagum. Dan, boom! Tetapi tepat pada saat itu, ledakan besar yang mengejutkan segera terdengar. Lalu pada saat yang sama, seluruh Sekte Void langsung bergetar. Tekanan yang kejam telah menyebabkan banyak tetua dan murid tidak dapat berdiri dengan stabil, dan bahkan banyak dari struktur yang dibentengi dengan formasi spiritual tidak dapat menanggung tekanan itu. Celah-celah kecil mulai bermunculan, dan beberapa bahkan ada yang pecah dan runtuh. Api yang besar itu pun telah jatuh. Mereka bertabrakan ke Void Mountain Range, dan riak energi yang sangat mengerikan menyebar secara melingkar. Sedangkan untuk tempat-tempat yang dilewati oleh riak itu, tidak peduli apakah itu pohon atau bangunan, makhluk hidup atau benda mati, semuanya langsung hancur dan menjadi debu. Cepat berkonsentrasi sepenuhnya pada formasi. Kalau tidak, Sekte Void ini akan sangat rusak.
Melihat riak mengerikan yang menghancurkan itu dapat menelan segalanya saat datang, Jiang Hengyuan dengan keras segera melolong. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya secara alami tidak berani membuang-buang waktu mereka, dan mereka segera memperkuat formasi dengan kekuatan penuh mereka. Akhirnya, kekuatan brutal yang luar biasa itu, yang dibawa oleh riak dengan fragmen yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak, dan dengan keras menabrak formasi spiritual dari gabungan kekuatan untuk meletakkannya. Harus dikatakan juga, bahwa riak itu sangatlah kuat. Meskipun Chu Feng dan yang lainnya sudah bergandengan tangan, tapi mereka masih merasakan tekanan yang cukup besar. Dan itu secara tidak langsung telah menunjukkan kekuatan benda yang jatuh itu. Nyala api itu terlalu kuat, dan itulah sebabnya riak yang mengerikan itu tercipta. Itulah sebabnya ketika riak-riak tersebar, dan pegunungan secara bertahap menetap, Chu Feng dan yang lainnya yang berdiri di udara dengan erat mengaitkan alis mereka. Keterkejutan dan ketakutan memenuhi pandangan mereka ke arah api yang jatuh itu. Itu karena di antara beberapa gunung besar pada saat itu, mereka semua tidak lagi hijau dan rimbun. Justru sebaliknya, mereka menjadi lautan api yang menyala-nyala. Dan terlebih lagi di dalam lautan api itu, kekuatan yang sangat liar pun merembes masuk, dan bahkan langit terpuntir karena saking panasnya. Apa sebenarnya itu? Saat itu Zhang Tianyi juga terbang, dan ia bertanya dengan wajah yang penuh kejutan. Dengan kekuatan seperti itu, jika itu bukan keturunan dari seorang ahli yang luar biasa, maka itu adalah keturunan dari harta yang luar biasa. Semua orang, apakah kamu bersedia untuk menyelidiki sampai akhir dengan aku? Jawab Jiang Hengyuan sambil menyapu pandangannya ke arah kerumunan. Tuan Jiang, kekuatan lautan api ini benar-benar sangat kuat. Sebelum kita tahu benda macam apa itu, sepertinya tidak terlalu pantas jika kita pergi dengan keadaan seperti ini kan, balas wakil ketua Gao dengan agak khawatir. Aku bersedia untuk pergi, ucap Chu Feng. Tetapi pada saat itu, Chu Feng mengangguk dan memberikan persetujuannya. Aku juga ingin pergi, ucap Zhang Tianyi yang setuju juga. Dia sama halnya seperti Chu Feng, bukan saja dia tidak takut, tapi dia tampak agak bersemangat. Tidak peduli apapun itu, jika itu berbahaya bagi kita, kita tidak akan bisa lepas dari malapetaka ini. Jika tidak ingin menyakiti kita, bahkan jika kita bertindak atas kemauan kita sendiri, kita mungkin tidak akan marah. Selain itu, jika itu benar-benar sebuah harta, jika kita tidak mengambil kesempatan dan pergi untuk mengambilnya sekarang, dan bahkan melewatkannya, itu benar-benar akan sangat memalukan. Qi Fengyang juga berbicara. Pada saat yang sama, semua ahli di tempat kejadian menyatakan posisi mereka satu demi satu. Mereka ingin pergi ke lautan api tersebut, dan menyelidikinya lebih lanjut. Lagi pula, peluang hidup mereka sebelumnya, itu benar-benar berdampingan dengan bahaya. Lautan api itu turun dari langit, dan memiliki kekuatan yang besar. Maka dari itu, tidak ada seorang pun yang mau melewatkan kesempatan itu. Setelah mencapai kesepakatan, mereka tidak mau berbelit-belit lagi, dan dengan Jiang Hengyuan sebagai pemimpin, mereka menjadi seberkas cahaya dan terbang, dan berlari ke arah lautan api itu. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena nyala api itu terlalu aneh. Ruang di atas lautan api itu, mereka sebenarnya terhalang oleh energi misterius. Itu bukan formasi spiritual, tetapi sangat tidak mungkin untuk dilewati. Jika orang banyak ingin pergi ke tempat itu, mereka hanya bisa melakukan perjalanan melalui api. Namun untungnya, kekuatan orang-orang di tempat kejadian tidaklah lemah. Meskipun nyala api itu sangat kuat, dan dengan tubuh mereka saat ini, mereka masih bisa menahannya. Tapi saat mereka masuk lebih dalam, nyala api itu menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, Qi Fengyang dan yang lainnya, yang berada di tingkat satu ranah surga, sebenarnya mereka tidak mampu melawannya. Mereka tidak punya pilihan selain pergi, jadi mereka mundur dari lautan api itu. Akhirnya orang-orang yang masih bisa terus maju dalam lautan api tersebut hanyalah Chu Feng, Ziling, Jiang Hengyuan, Zhang Tianyi, dan Wakil Ketua Persekutuan Spiritualis Dunia.
Tetapi di dalam lautan api itu, bahkan jika itu adalah Ziling dan Zhang Tianyi, mereka masing-masing harus melepaskan aura berwarna ungu serta api berwarna biru, itu mereka lakukan hanya untuk bertarung melawan kekuatan api tersebut. Adapun wakil ketua Gao, dia menggunakan teknik formasi spiritual yang kuat untuk melawannya, tapi dia masih merasakan tekanan yang cukup besar. Pada saat itu juga, satu-satunya orang yang tidak dapat menggunakan metode khusus, dan mampu bertahan hanya dengan tubuh fisiknya saja adalah Jiang Hengyuan, karena dia merupakan ahli di tingkat 7 dari ranah surga. Sialan, nyala api ini sebenarnya sangatlah mengerikan. Apa sebenarnya yang ada di jantung api ini? Ucap Chu Feng. Saat itu, dua kilat melonjak di mata Chu Feng. Kultivasinya telah naik ke tingkat 1 dari ranah surga, tetapi tetap saja itu tidaklah berguna. Karena hanya dengan itu, ia masih kesulitan untuk bertahan. Api itu benar-benar terlalu kuat. Jika dia tidak memiliki teknik armor kura-kura hitam yang melindungi tubuhnya, kemungkinan besar dia tidak punya cara untuk membawa mereka. Sialan, apakah mungkin aku harus berhenti di sini? Pikir Chu Feng dengan kesal. Chu Feng merasa sangat pahit. Karena di inti lautan api itu, sangat mungkin hanya ada beberapa peluang saja. Dia tidak ingin merindukan mereka di kemudian hari. Mendengus. Saat Chu Feng merasa khawatir, lapisan aura berwarna ungu tiba-tiba datang melingkari. Lapisan aura itu mengorbit seperti api mengerikan yang mengelilingi Chu Feng. Ternyata itu adalah keterampilan milik Ziling. Karena dia melihat Chu Feng kesulitan untuk bertahan, jadi dia bergerak tanpa bertanya, dan membantu Chu Feng menahan panasnya api itu. Dan ketika aura berwarna ungu mengelilingi Chu Feng, suhu panas itu memang sedikit menurun. Tetapi setelah ia melihat Ziling, wajahnya mulai pucat, dan kemudian dipenuhi dengan keringat. Ziling, cepatlah berhenti. Karena di tempat ini, kamu harus melindungi diri sendiri. Kamu tidak dapat membagi kekuatan kamu untuk membantu aku melawan api itu. Melihat itu, Chu Feng bergegas berbicara untuk menghentikannya. Lady Ziling, Chu Feng benar. Lautan api ini sangat dalam, dan jalan yang tersisa masihlah panjang. Jika kamu ingin terus maju, yang terbaik adalah menghemat daya kamu sendiri. Jika Chu Feng tidak bisa bertahan, dia hanya bisa mundur. Lagi pula, dengan paksa pergi ke tempat seperti ini, itu benar-benar sangatlah berbahaya. Jiang Hengyuan juga berbicara. Sebenarnya dengan kekuatan ini, tidak akan ada masalah baginya untuk membagi kekuatannya, untuk membantu Chu Feng dan yang lainnya bertarung melawan api tersebut. Tetapi alasan mengapa dia tidak melakukan itu adalah, karena dia tahu bahwa nyala api itu sangatlah aneh. Semakin dalam mereka pergi, maka mereka akan semakin sangat luar biasa panasnya. Bahkan dia sendiri tidak bisa menjamin, bahwa dia sendiri bisa berjalan ke bagian terdalam. Jadi secara alami, dia tidak akan menyia-nyiakan kekuatannya untuk melindungi orang lain. Hehehe, Chu Feng, sepertinya kamu dipandang sangat rendah. Cepat keluarkan aku. Biarkan aku melindungimu sampai ke bagian terdalam, ucap si ratu sambil tersenyum. Mendengar itu, Chu Feng tidak membuang-buang waktu lagi. Dan dengan pikirannya, dia segera membuka gerbang spiritual dunia. Dalam sekejap pintu gerbang terbuka, lalu asap berwarna hitam yang tak terbatas bergegas keluar dari gerbang, dan langsung menyelimuti tubuh Chu Feng. Asap berwarna hitam itu tidak hanya menyelimuti Chu Feng, bahkan asap itu mampu memotong aura berwarna ungu milik Ziling, yang saat ini menutupi tubuh Chu Feng. Lalu bagian paling pentingnya adalah, bahwa setelah asap berwarna hitam itu muncul, Chu Feng sebenarnya tidak bisa merasakan sedikit pun suhu panas api yang membakar itu. Hehehe, permisi, tapi selama aku ada di sini, aku jamin bahwa Chu Feng tidak akan kalah dari kalian, ucap si ratu. Tepat pada saat itu, si ratu yang mengenakan rok berbulu hitam, itu dengan anggunnya berjalan keluar. Dia pertama-tama menembak Jiang Hengyuan dengan sekilas, lalu melompat dan melompat lebih dalam lagi ke dalam api. Di tempat-tempat yang dilaluinya, nyala api itu mundur dengan sendirinya, dan seolah-olah mereka takut padanya. Apa? Asura World Spirit, seru Jiang Hengyuan dengan terkejut.
Setelah melihat si ratu, mata Jiang Hengyuan menyala-nyala, dan dia merasa sangat terkejut. Baru saat itulah dia dengan penuh arti melihat ke arah Chu Feng, dan kemudian berkata, "Chu Feng, kamu memang mengesankan. Kamu sebenarnya telah membuat kontrak dengan Asura World Spirit," ucap Jiang Hengyuan. "Senior, kamu melebih-lebihkan aku," balas Chu Feng. Chu Feng dengan tenang tersenyum, tetapi juga tidak membuang-buang waktu untuk berbicara, dan dia terus melangkah maju. Memang benar, nyala api itu benar-benar terlalu aneh. Karena semakin dalam mereka pergi, maka semakin ganas mereka. Pada tahap selanjutnya, mereka benar-benar seperti binatang buas, itu ketika mereka tanpa henti pergi ke negara-negara iblis untuk menyerang orang, dan bahkan membuat lolongan yang aneh. Dalam situasi seperti itu, Wakil Ketua Gao adalah orang pertama yang tidak dapat melanjutkannya, dan dia dengan terpaksa kembali. Segera setelah itu, Ziling juga tidak sanggup untuk menanggungnya. Sebelum berjalan terlalu jauh, bahkan Zhang Tianyi tidak bisa melakukannya juga. Di sisi lain, Chu Feng yang memiliki perlindungan dari si ratu, dia tampak seperti orang yang tidak terkait dengan semua yang terjadi, dan bahkan terlihat lebih santai daripada Jiang Hengyuan. Itu memaksa Jiang Hengyuan untuk melihat Chu Feng dengan cara lain, karena dia menemukan bahwa si ratu sangatlah kuat. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi tingkat 2 dari ranah surga, tapi secara samar-samar, bahkan dia merasakan beberapa perasaan bahaya dari si ratu. Adapun mengapa dia memandang Chu Feng dalam cahaya lain, itu bukan hanya karena si ratu. Itu karena, si ratu adalah makhluk spiritual dunia Chu Feng. Dalam istilah yang lebih sederhana, tidak peduli seberapa kuat si ratu itu, dia wajib mendengarkan perkataan Chu Feng. Jadi, itu berarti bahwa Chu Feng adalah orang yang benar-benar kuat. Menjerit, batuk-batuk. Ketika Chu Feng dan Jiang Hengyuan berjalan ke bagian terdalam dari lautan api itu, Jiang Hengyuan benar-benar meludahkan seteguk darah, kemudian mulai batuk dengan menyakitkan. "Senior, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Chu Feng. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng tidak bisa untuk tidak terkejut. Dia dengan heran menemukan bahwa saat ini, wajah Jiang Hengyuan tampak sangat aneh. Seluruh tubuhnya tampak mendidih, dan bahkan auranya menjadi tidak stabil. "Chu Feng, aku tidak bisa melanjutkan. Nyala api ini terlalu aneh, mereka benar-benar memasuki tubuh aku tanpa aku sadari. Aku tidak bisa terus maju, atau bahkan jika aku tidak terbakar oleh api ini, aku akan meledak dari dalam dan mati. Saat ini, orang yang bisa terus mencari dan melanjutkan di lautan api ini hanyalah kamu seorang. Tapi kamu jangan memaksakan diri. Jika kamu kesulitan menahan api itu juga, kamu harus segera kembali," ucap Jiang Hengyuan sambil menepuk pundak Chu Feng, lalu setelah dia memandang si ratu di dekat sana, tanpa memalingkan kepalanya lagi, dia kembali ke jalan setapaknya. Cih, kultivasinya saja yang tinggi, tetapi dengan sangat menyesal, fisiknya terlalu buruk, hina si ratu. Melihat punggung Jiang Hengyuan, si ratu meringkukkan bibirnya, lalu melanjutkan ke depan. Melihat si ratu yang baik tapi nakal ini, Chu Feng hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Si ratu ini sangatlah kuat. Karena saking kuatnya, sehingga bahkan Chu Feng tidak bisa memperkirakan seberapa kuat si ratu ini. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi tingkat 2 dari ranah surga pada saat ini, tapi kemungkinannya adalah, bahkan Jiang Hengyuan yang berada di tingkat 7 ranah surga saja, dia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan pertempurannya. Si ratu benar-benar sangat menakutkan. Pada awalnya, setelah si ratu meminjam tubuh Chu Feng di pegunungan Tiger White untuk menghancurkan Ziling, Chu Feng sudah tahu akan hal itu. Namun setelah kepergian Jiang Hengyuan, si ratu segera memimpin jalan untung Chu Feng, dan Chu Feng dengan cepat mengikutinya. Akhirnya, mereka tiba di bagian terdalam dari lautan api itu. Pada saat itu, api di sekitar mereka naik ke langit, dan terus bergulir tanpa henti sambil mengeluarkan suara lolongan. Tidak hanya mereka bisa menyerang Chu Feng dan Ratu, mereka bahkan memotong kekuatan spiritual Chu Feng, dan itu mencegahnya untuk menentukan arah. Saat itu jugalah Chu Feng mulai panik,
dan di sekelilingnya ada area yang dipenuhi api. Tanpa kekuatan spiritualnya, dia bisa dikatakan setara dengan orang buta. Jika dia mengacau, dia bahkan mungkin akan terjebak di sana. Tap tap tap. Tetapi tepat pada saat itu, telinga Chu Feng seperti sedang mendengar sesuatu. Segera setelah itu, dia tiba-tiba melemparkan pandangannya yang tajam ke satu sisi di lautan api itu, karena dia benar-benar mendengar langkah kaki di dalam lautan api. Melolong. Memang benar, tak lama setelah Chu Feng mendengar langkah kaki itu, dan setelah nyala api itu melolong dengan keras, kedua dinding api itu menghindari asal suara tersebut, dan kemudian mereka membentuk sebuah jalan. Dan di ujung jalan tersebut, sosok dengan mengenakan jubah berwarna hitam secara bertahap mendekat. Sosok itu adalah orang tua. Rambut hitam panjang di kepalanya mencapai pinggangnya, dan tel rambutnya berkibar tanpa angin. Dia terlihat sangat sombong. Namun yang paling istimewa darinya itu adalah sepasang matanya yang sudah tua. Meskipun sudut matanya keriput dan kering, tapi ekspresi matanya sangat menakutkan, dan itu seperti dewa kematian. Dia hanya memandang Chu Feng sekali, tetapi Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk mengambil beberapa langkah mundur. Chu Feng yang biasanya selalu bersikap tenang, tapi saat ini jantungnya berdetak lebih cepat, itu karena ia merasakan perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tatapan itu adalah niat membunuh. Itu adalah niat membunuh yang sangat kuat. Niat membunuh itu bukanlah bawaan, tetapi niat membunuh yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar membunuh banyak nyawa. Jika dikatakan bahwa kekuatan niat membunuh seseorang dapat diukur dengan jumlah orang yang dia bunuh, maka jumlah orang yang orang tua itu bunuh pasti akan melewati beberapa puluh juta. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.